Yang kedua terkait dengan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Kami melakukan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja. Meski dalam kondisi kita mengalami pandemi, kami berhasil menempatkan sejumlah 948.881 perluasan di dalam dan di luar negeri, penempatan di dalam dan di luar negeri. Kemudian terdapat perluasan kesempatan kerja dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Ini menyasar kepada 327.013 orang melalui berbagai program seperti Wirausaha Baru dan Padat Karya. Yang ketiga, dalam hal hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, salah satu program yang paling mendapatkan perhatian publik adalah program bantuan subsidi gaji atau upah. Sebagaimana diketahui bahwa PSU ini adalah merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi pekerja atau buruh di masa pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan tugas menyalurkan pada 12,4 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria sebagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah sudah terrealisir sebesar 98,92%. Rata-rata gaji penerima PSU meskipun ketentuannya upah di bawah 5 juta, rata-ratanya ternyata mereka mendapatkan gaji 3,1 juta. Total perusahaan yang menerima PSU sebanyak 413.649 perusahaan. Next. Yang berikutnya tentang pengawasan ketenagakerjaan. Kami melakukan pengawasan ketenagakerjaan perihal pencegahan dan penarikan pekerja anak, ini 9.000 orang. Kemudian kepatuhan perusahaan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mencapai 6.000 perusahaan. Dan kami juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID di lingkungan kerja, seperti penyemprotan disinfektan, melakukan rapid test maupun swab test kepada pekerja atau buruh. Kami mengeluarkan banyak sekali, baik itu surat edaran Menteri Ketenagakerjaan maupun surat edaran dari Dirjen, yang surat edaran tersebut adalah salah satu cara kami untuk memberikan perlindungan pengupahan kepada pekerja maupun menjamin keberlangsungan usaha. Dua hal itu yang kami pegangi, perlindungan pengupahan dan perlindungan keberlangsungan usaha. Lebih lanjut, upaya untuk mendukung sektor prioritas nasional sesuai dengan RPJMN, kami juga melakukan pelatihan vokasi untuk industri manufaktur, untuk pariwisata, agrobisnis, termasuk mempersiapkan talenta-talenta muda. Selanjutnya, dalam lingkup internasional, ini yang cukup membanggakan adalah Kementerian Ketenagakerjaan dipercaya sebagai Ketua ASEAN untuk Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai tahun 2022. Mohon dukungan kepada teman-teman semua agar kami bisa menjadi leader bagi menteri-menteri di kawasan ASEAN. Tema yang kami usung adalah mempromosikan pekerja ASEAN untuk daya saing, ketahanan, dan ketangkasan dalam menghadapi
pekerjaan masa depan. Yang berikutnya, terobosan dan inovasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020. Ini adalah langkah kami karena kami melihat dinamika ketenagakerjaan sungguh sangat luar biasa. Dibutuhkan langkah-langkah ekstrim agar kami bisa merespon dinamika tersebut. Tentu saja 9 langkah itu sesuai dengan visi Presiden RPJMN dan tentu saja menyesuaikan setiap tahunnya rencana kerja pemerintah. 9 langkah yang kami lakukan mulai dari reformasi birokrasi, membangun ekosistem digital siap kerja, melakukan transformasi BLK, membangun link and match ketenagakerjaan, melakukan transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri. Ini visi baru hubungan industrial juga harus kami bangun dan tentu saja kami juga harus melakukan reformasi pengawasan. Reformasi birokrasi, arah kebijakannya adalah mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Agendanya ada 8 agenda, mulai dari penataan ulang organisasi dan penyederhanaan birokrasi, dan alhamdulillah Perpres SOTK-nya sudah turun. Kami akan tata ulang organisasi dan tentu saja sesuai dengan arahan Presiden bagaimana birokrasi itu bisa disederhanakan. Agenda yang kedua adalah pengembangan manajemen perubahan untuk mengawal inovasi dan transformasi kementerian. Sampai yang terakhir kami terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat memenuhi ekspektasi publik. Kemudian yang kedua, pengembangan ekosistem digital siap kerja. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar Indonesia. Kami benar-benar ingin membangun ekosistem digital yang menjadi ekosistem terbesar di Indonesia. Kami sudah miliki Sisnaker, kami akan melakukan transformasi Sisnaker ini menjadi siap kerja, sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan. Jadi tidak hanya pelayanan, tapi di situ juga ada informasi. Kami akan mengintegrasikan seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam siap kerja. Dan kami akan kembangkan siap kerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan satu data ketenagakerjaan. Ini kami sudah melaunching satu data ketenagakerjaan, mendukung satu data Indonesia. Kami sudah siap itu dan kami akan perkuat melalui pengembangan siap kerja. Kami akan menjadi penghubung platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, kepelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya dalam ekosistem siap kerja. Apalagi agenda ini menjadi sangat relevan karena setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Yang ketiga, transformasi BLK. Kami tidak main-main, kami akan kerja keras untuk melakukan transformasi BLK. Kami akan mengubah secara total BLK sebagai balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing. Kami berharap tidak hanya berdaya saing tingkat nasional, tapi kami berharap berdaya saing secara internasional.
Kami akan melakukan agenda mulai reformasi kelembagaan, merevitalisasi sarana dan prasarana, melakukan redesign pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan. Kemudian kami akan yang baru, kalau selama ini 3R, kami akan tambah dengan relationship dan rebranding untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi. Kami tahu persoalannya sekarang adalah link and match, itu yang harus terjaga, maka dibutuhkan relationship yang bagus. Kemudian tentu saja kami akan melakukan rebranding agar orang masyarakat memiliki ketertarikan dan pada akhirnya BLK akan dipercaya oleh publik. Yang berikutnya, yang keempat, link and match. Arah kebijakannya adalah membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam satu bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Jadi mutlak dibutuhkan mempertemukan antara pencari kerja dengan pasar kerja dengan berbagai agenda. Di antaranya adalah mengembangkan sistem integrasi pelatihan, penguatan kelembagaan, SDM-nya juga harus kuat, kurikulumnya harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, dilakukan dengan digital, kemudian tetap saja dibutuhkan pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder. Yang berikutnya, yang kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan program kewirausahaan yang efektif untuk membangun wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya output dari pelatihan itu tidak hanya untuk pasar kerja, tapi juga kami juga akan mengembangkan program kewirausahaan. Yang keenam, pengembangan talenta muda. Arah kebijakannya adalah mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial dan menjadi talent muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel. Kami akan melakukan transformasi innovation room menjadi innovation hub, mempertemukan antara pemberi kerja, antara pekerja dengan pasar kerja atau pemberi kerja. Kami akan melakukan proyek rintisan inovasi milenial yang berskala nasional dan kami akan terus kembangkan potensi talent muda. Yang ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri. Arah kebijakannya adalah mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan PMI dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor-sektor formal. Jadi kita akan dorong, selama ini sektor-sektor informal itu lebih dominan, kita akan dorong untuk pengisian jabatan-jabatan di sektor formal. Agenda yang ke-8, visi baru hubungan industrial. Arah kebijakannya adalah mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas, adil, berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan. Agendanya adalah pengembangan inovasi program dalam rangka implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Kami juga akan melakukan reformasi sistem pengupahan dan itu sudah dimulai, sudah selesai peraturan pemerintahnya. Kemudian peningkatan harmonitas hubungan dengan SP dan SP yang lebih berkualitas, pengembangan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel, dan kami akan terus melakukan penguatan kelembagaan LKS tripartit. Yang terakhir, yang ke-9, reformasi pengawasan yang arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan yang berintegritas dan kredibel dengan 7 agenda yang akan kami lakukan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami akan sampaikan annual report ini kepada
Pertama tentu kepada Bapak Presiden dan stakeholder yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi tantangan ini dengan penuh kepercayaan diri karena kita sudah mempersiapkan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pelindungan kepada kita, memberikan kita kekuatan yang luar biasa menghadapi tantangan yang sangat dinamis ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum